Hari pertama Tohar bekerja di toko perabot bekas berakhir dengan pertemuan tak terduga dengan Uci di pasar malam Ancol. Mereka menghabiskan waktu bersama, hanya untuk menemukan diri mereka terjebak dalam perjalanan misterius dengan Andong yang tak biasa di malam yang gelap. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Si Manis Jembatan Kereta Angkul, Jakarta, 11 Juli 1950. Aku, Tohar, baru saja menyelesaikan hari pertamaku bekerja di sebuah toko perabot rumah tangga bekas, semacam toko barang-barang loakan. Sore itu, setelah selesai kerja, aku memilih untuk menghabiskan waktu sejenak jalan-jalan menyusuri keramaian pasar malam tak jauh dari tempat kerjaku. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 dan aku masih terbuai dalam keramaian pasar malam yang semakin ramai. Hingga dalam kesibukan itu, aku menabrak seorang gadis berkebaya kuning. "Aduh maaf Dik, saya tak sengaja menabrakmu," ucapku gugup pada gadis itu. Dia hanya tersenyum melihat reaksiku yang canggung setelah menabraknya. "Tak apa kak, kakak juga tak sengaja bukan?" balas gadis itu ramah. "Perkenalkan, saya Tohar," ucapku gugup. Gadis itu dengan senyum ramah membalas perkenalanku. "Saya Uci kak, asli anak Ancol." Kami semakin nyaman berbincang setelah itu. Setelah beberapa lama, Uci mengatakan bahwa sudah saatnya baginya untuk pulang ke rumah. Aku menanyakan waktu kepada seorang pedagang yang mengenakan arloji. Sudah pukul 23.34, hampir tengah malam, dan aku menawarkan diri untuk mengantar Uci pulang dengan mengendarai Andong. Uci dengan sabar menunggu di pinggir jalan raya. Anehnya, hampir 1 jam berlalu tanpa satupun Andong atau kendaraan lain yang melintas. "Kak, sudahlah biar Uci pulang jalan kaki saja," kata Uci sambil menunggu. Tiba-tiba, sebuah Andong lewat. "Ho Andong, sini!" teriakku memanggil Andong itu. Andong itu berhenti di depan kami, tapi kusirnya terlihat aneh. Dia tidak memakai atasan dan kepalanya ditutupi oleh kain hitam yang diikat. Meskipun demikian, kami naik ke Andong itu. "Jembatan kereta api ya bang," ucap Uci pada sang kusir. Sepanjang perjalanan, aku sesekali mencuri pandang melihat wajah Uci yang manis. Gadis itu begitu cantik dengan kulit putihnya yang mulus. Aroma bunga melati mulai menyadarkanku dari lamunanku. "Ah, aroma melati. Ini pertanda rumahku sudah dekat," ucap Uci. Tak lama kemudian, Uci turun dari Andong dan mengucapkan terima kasihnya padaku. Rumah Uci terlihat sangat bagus di antara rumah-rumah lain di kawasan jembatan kereta api itu. Aku memandangi Uci sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Lalu aku meminta kusir untuk mengantarkanku pulang ke arah sebaliknya. Sepanjang perjalanan pulang, aku mulai mencium aroma-aroma tak sedap seperti bau bangkai dan kemenyan. Namun, aku tidak merasa takut karena ada sang kusir Andong yang menemaniku malam itu. Tiba-tiba, Andongnya berhenti. "Bang, aku mau pipis dulu," ucap kusirnya tanpa menoleh. Aku hanya manggut-manggut tanpa curiga. 10 menit berlalu, aku masih duduk di atas Andong itu. Akhirnya, aku turun dan mencari kusir tadi. Aku mendekati pepohonan di pinggir jalan tempat kusir tadi buang air kecil. Di sana, aku tidak menemukan sang kusir Andong. Aku balik menuju Andong. Yang tadi aku tumpangi ternyata sudah lenyap. Bahkan suara langkah kuda pun tak terdengar. Tiba-tiba, dari arah pepohonan yang tadi aku datangi, terdengar suara tawa keras yang menggelegar. "Hahaha, wahahaha." Sontak aku terkejut dan berlari sekuat tenaga menuju rumahku yang masih jauh. Jakarta, 12 Juli 1950.
Makanya kau kalau pulang malam naik opelet saja. Jangan andong. Sudah untung kau pulang masih bernyawa, Tohar. Omel ibuku padaku yang baru saja selesai mandi. Malam tadi, aku baru sampai di rumah jam 2 dini hari. Dengan nafas terengah-engah setelah berlari, tentu saja membuat keluargaku kaget. Di tempat kerjaku, aku melewati hari seperti biasa sambil masih membayangkan wajah Uci. Siapa pemilik toko ini, Kak? Suara seorang gadis membuatku buyar dari lamunanku. Seorang gadis Tionghoa berpakaian putih berdiri di hadapanku. Pak Masto, beliau pemilik toko ini. Ada perlu apa ya? Kataku. Lalu gadis itu berjalan menuju sebuah lemari yang dihiasi ornamen Cina lengkap dengan tulisan yang tak mampu kubaca. Aku memiliki lemari seperti ini di rumahku. Aku ingin menjualnya, ucap gadis itu. Aku memanggil Pak Masto. Lalu kami menemui gadis itu. Setelah merundingkan harga, gadis itu memberikan alamat rumahnya. Aku baru pulang ke rumah setelah jam 7 malam. Tapi tolong diambil sore nanti ya, ucapnya sambil meninggalkan toko itu. Sorenya, aku mendatangi alamat rumah gadis Tionghoa itu. Pak Masto menyuruhku mengantarkan uang untuk membayar lemari tua dan akan menjemputku dengan truk Chevrolet tahun 49 miliknya setelah menutup toko. Pukul 17.02 sore, aku berdiri di depan sebuah rumah khas Tionghoa yang dikelilingi tembok setinggi 2,5 meter. Aku mengetuk pintu kayu berwarna merah pudar. Berkali-kali aku mengetuk pintu itu, namun tidak ada yang menjawab atau membukanya. Baru menjelang maghrib, ketika aku kembali mengetuknya, terdengar suara dari balik pintu. Iya, akan kubuka pintunya. Sabarlah, aku sudah tua. Pintu akhirnya dibuka dari dalam dan seorang nenek tua menyambutku. Kau pasti yang akan mengambil lemari tuanku ya? Kemarilah masuk. Lin Hua akan kembali sebentar lagi kok, ucap nenek itu. Aku dipersilakan menunggu di dalam ruang tamu rumah lama ini. Ornamen rumah tua itu terlihat masih bagus hingga memberi kesan aku berada di negeri Cina. Nenek tua itu datang lagi dengan membawa segelas teh. Minumlah suguhan di rumah kami ini. Nanti Lin Hua pulang jam 7 malam kok. Lalu dia pun kembali masuk ke ruang tengah. Aku meminum teh itu dan tak lama kemudian mulai merasa mengantuk. Mataku perlahan-lahan menutup dan suara adzan maghrib mulai terdengar samar-samar. Cerita petualangan Tohar. Tohar menatap langit yang mulai gelap dari teras rumahnya di Jakarta. Bulan September hampir berakhir, dan pikirannya melayang ke sejumlah petualangan yang telah mengubah hidupnya. Sejak pertemuan tak terduga dengan nenek tua yang memahamkan kepadanya tentang dunia spiritual, Tohar mulai memahami bahwa hidup ini tidak sekadar tentang kesibukan sehari-hari. Perjalanan spiritualnya membuka mata Tohar terhadap kehadiran yang tidak kasat mata di sekitarnya. Setelah pertemuannya dengan nenek itu, Tohar kembali bekerja di toko antik Pak Masto. Transisi dari barang-barang bekas ke lemari antik membuka matanya lebih dalam ke dalam dunia misterius yang seringkali tersembunyi di balik sejarah. Hari demi hari berlalu dengan penuh kejutan dan perubahan. Tohar mulai memahami bahwa ada dimensi lain yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari yang seringkali terabaikan. Pada suatu hari, Pak Masto memberinya tugas untuk mengambil sebuah kotak kayu tua dari rumah seorang klien di Jakarta. Tanpa disangka, kunjungannya ke rumah itu membawa Tohar pada pengalaman yang tak terduga. Petualangan di rumah klien. Jakarta, 15 Agustus 1950. Hari itu, Tohar mengendarai sepeda tua menuju rumah klien Pak Masto di pinggiran kota Jakarta. Rumah itu terletak di sebuah lingkungan yang masih memancarkan aroma sejarah kolonial Belanda. Saat Tohar mengetuk pintu, seorang pria tua dengan jas kusa membukakan pintu. Selamat siang, Pak. Saya Tohar, dari toko Pak Masto, ucapnya sopan. Pria tua itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk, mempersilahkan Tohar masuk ke dalam rumah. Di dalam, koleksi barang-barang antik memenuhi ruangan, menggambarkan masa lalu yang kaya dari zaman kolonial. Apa yang bisa saya bantu?
Pak? Tanya Tohar pada pria tua itu. Pria itu tersenyum tipis. Saya memiliki kotak kayu tua di ruang bawah tanah. Tolong ambilkan untuk saya. Tohar mengikuti pria itu ke ruang bawah tanah yang terasa dingin dan gelap. Di pojok ruangan yang redup, kotak kayu tua itu tergeletak. Tohar mengambilnya dengan hati-hati, merasa ada aura yang aneh di sekitar kotak itu. Namun, sebelum dia bisa mengembalikan kotak itu, mereka mendengar langkah kaki di lantai atas. Pria tua itu memandang Tohar dengan ekspresi khawatir. "Kau dengar itu?" bisiknya pelan. Tohar mengangguk, merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Tiba-tiba, lampu di ruang bawah tanah itu mati dengan sendirinya, membiarkan mereka dalam kegelapan. Tohar merasakan sesuatu yang melintas di sisinya dengan cepat. Dia menoleh, namun tidak ada yang terlihat di kegelapan. Pria tua itu mulai berdoa dalam bahasa Belanda, mencoba menenangkan suasana yang tegang. Mereka segera melarikan diri ke lantai atas, di mana suasana tidak jauh berbeda. Lampu-lampu redup dan aroma kemenyan mulai tercium di udara. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," ucap pria tua itu panik. Tohar setuju dengan cepat. Mereka keluar dari rumah dengan terburu-buru. Di luar, udara terasa lebih segar dan matahari tenggelam di ufuk barat. Pria tua itu menatap Tohar dengan serius. "Terima kasih, Tohar. Kau telah membantu saya hari ini," ucapnya sambil menggenggam tangan Tohar. Tohar hanya bisa tersenyum, merasa lega bahwa mereka berhasil keluar dari situasi yang mencekam. "Apa yang terjadi di rumah itu, Pak?" tanyanya penasaran. Pria tua itu menggeleng. "Rumah ini memiliki sejarah panjang. Ada kehadiran-kehadiran dari masa lalu yang tidak bisa dijelaskan secara logis." Mereka berdua berpisah di gerbang rumah. Tohar mengendarai sepeda tua itu pulang dengan hati yang masih berdegup kencang. Pengalaman itu memberinya pemahaman baru tentang dunia yang lebih luas di luar kesibukan sehari-hari. Perjalanan kembali ke Ancol, Jakarta, 17 Agustus 1950. Hari kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan semangat di seluruh Jakarta. Tohar mengunjungi taman kota yang ramai, di mana bendera merah putih berkibar di setiap sudut. Dia duduk di bawah pohon rindang, merenungkan perjalanan hidupnya yang dipenuhi dengan misteri dan petualangan. Tiba-tiba, di tengah keramaian, Tohar melihat seseorang berdiri di bawah pohon lainnya. Seorang wanita muda berkebaya kuning dengan senyuman manisnya. "Yusiai." Tohar tersenyum, merasa bahwa pertemuan itu bukan kebetulan belaka. Ada ikatan yang menghubungkan mereka, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pertemuan biasa di jalan. Jakarta, 20 Agustus 1950. Tohar memutuskan untuk mengunjungi Pak Masto di toko antiknya. Dia ingin berbagi pengalaman-pengalaman yang telah dia alami dan melihat apakah ada yang bisa dia pelajari dari pengetahuannya. Pak Masto menyambutnya dengan hangat. "Tohar, bagaimana kabarmu?" tanya Pak Masto ramah. Mereka duduk bersama di ruang toko yang ramai. "Pak, saya ingin berterima kasih atas kesempatan-kesempatan yang telah diberikan kepada saya di toko ini," ucap Tohar dengan tulus. Pak Masto tersenyum. "Kau tahu, Tohar, ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kita hidup di dunia yang penuh misteri dan keajaiban," ucapnya sambil mengambil segelas teh dari meja. "Aku percaya, Pak," jawab Tohar mantap. "Pengalaman-pengalaman yang saya alami belakangan ini telah membuka mataku tentang betapa luasnya dunia ini dan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentangnya." Pak Masto mengangguk setuju. "Teruslah mencari pengetahuan dan pengalaman, Tohar. Dunia ini masih banyak menyimpan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan." Tohar merasa lega dan bahagia bahwa dia telah menemukan arah hidupnya, meskipun masih penuh dengan misteri dan pertanyaan yang belum terjawab. Pertemuan kembali dengan Uci.
Ancol, September 1st, 1950. Tohar tiba di Ancol di sore hari. Udara sejuk dan angin laut berdesir lembut di sekitar pantai. Dia berjalan menuju rumah Uci dengan hati yang penuh harap. Tak lama kemudian, dia tiba di depan rumah indah Uci. Mereka bertemu kembali dengan senyuman hangat. "Tohar, kau datang," ucap Uci dengan senyuman manisnya. "Tohar mengganggu. Ya, Uci. Aku ingin bertemu denganmu." Mereka duduk di teras rumah Uci, menikmati senja yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Mereka berbincang tentang pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami dan tentang ikatan yang terasa begitu kuat di antara mereka. "Aku merasa ada yang menghubungkan kita, Uci," ucap Tohar dengan serius. Uci mengangguk. "Aku juga merasakannya, Tohar. Sejak pertama kali kita bertemu di jalan itu, aku merasa ada sesuatu yang membuat kita harus saling terhubung." Ancol, September 5th, 1950. Hari itu adalah hari terakhir liburan Tohar di Ancol. Mereka menjelajahi pantai-pantai indah di sekitar Ancol dan berbagi cerita tentang masa lalu serta impian masa depan mereka. Di akhir hari, mereka duduk di pantai sambil menikmati angin laut yang lembut. "Tohar, aku berharap kita bisa terus bersama seperti ini," ucap Uci sambil memandang langit yang mulai gelap. Tohar menggenggam tangan Uci erat. "Aku juga, Uci. Kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku percaya bahwa kita bisa menghadapinya bersama-sama." Mereka terdiam sejenak, merenungkan arti dari pertemuan mereka dan petualangan yang telah mereka alami bersama. Tohar merasa bahwa hidup ini indah, penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Ancol, September 10th, 1950. Hari itu, Tohar harus kembali ke Jakarta. Liburannya di Ancol telah berakhir, namun dia merasa penuh dengan semangat dan harapan untuk masa depan. "Aku akan merindukanmu, Uci," ucap Tohar pada Uci dengan penuh kehangatan. Uci tersenyum. "Aku juga akan merindukanmu, Tohar. Terima kasih atas semua yang sudah kau berikan padaku." Mereka berpelukan singkat sebelum Tohar meninggalkan Ancol untuk kembali ke Jakarta. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa cerita petualangannya bersama Uci belum berakhir. Masih ada banyak hal yang menunggu untuk dijelajahi, banyak misteri yang menanti untuk dipecahkan. Jakarta, 15 September 1950. Tohar kembali bekerja di toko antik lainnya di Jakarta. Dia merasa senang bisa melanjutkan perjalanan hidupnya dengan semangat baru dan pengalaman yang kaya. "Apa yang kau cari, Tohar?" tanya Pak Masto suatu hari. Tohar tersenyum. "Aku mencari makna dari semua yang telah aku alami, Pak. Aku ingin mengerti lebih dalam tentang dunia ini, tentang misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya." Pak Masto mengangguk. "Itu adalah perjalanan panjang, Tohar. Tetapi, aku yakin kau akan menemukan apa yang kau cari." Tohar mengangguk mantap, merasa bahwa dia telah menemukan panggilannya dalam hidup ini. Dia siap untuk menjelajahi dunia yang luas di luar sana, penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk dipecahkan. Jakarta, 20 September 1950. Tohar mendapat kiriman surat dari Ancol. Dia tersenyum saat melihat nama pengirimnya, Uci. Dia membuka surat itu dengan hati yang penuh harap. "Terima kasih, Tohar, karena telah mengisi hidupku dengan cerita-cerita petualangan yang tak terlupakan. Aku percaya bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Sampai jumpa, Tohar, UCI." Tohar tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Meskipun jarak memisahkan mereka, dia percaya bahwa ikatan yang mereka miliki akan tetap kuat, bahkan di antara jarak dan waktu yang memisahkan. Jakarta, 25 September 1950. Hari itu adalah hari yang cerah di Jakarta. Tohar berjalan-jalan di sepanjang jalan-jalan kota,
mengamati kehidupan sehari-hari yang sibuk di sekitarnya. Di dalam hatinya, dia merasa syukur atas segala yang telah dia alami. Petualangan-petualangan yang telah dia jalani telah membuka matanya tentang kehidupan ini, tentang misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Dia tahu bahwa cerita petualangannya belum berakhir. Masih ada banyak hal yang menunggu untuk dijelajahi. Banyak misteri yang menanti untuk dipecahkan. Jakarta, 30 September 1950. Hari itu adalah hari terakhir bulan September. Tohar duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai gelap di ufuk barat. Di dalam hatinya, dia merasa syukur atas segala yang telah dia alami. Petualangan-petualangan yang telah dia jalani telah membuka matanya tentang kehidupan ini, tentang misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Dia siap untuk menjalani setiap petualangan dan menemukan jawaban dari setiap misteri yang ada. Akhir cerita. Tohar menatap langit yang kini mulai gelap. Dia merasa syukur atas semua petualangan dan pengalaman yang telah dia alami. Hidupnya telah berubah sejak dia mengikuti panggilan hatinya untuk menjelajahi dunia misteri dan keajaiban. Meskipun banyak yang belum terjawab, Tohar merasa bahwa setiap langkahnya telah membawa dia lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini. Dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, siap untuk menjelajahi setiap sudut kehidupan yang penuh dengan misteri. Di dalam dirinya, api penasaran dan semangat petualangan terus menyala. Dia tahu bahwa kisahnya belum berakhir, bahwa masih banyak hal yang menunggu untuk dijelajahi, dan bahwa kehidupan ini selalu memiliki kejutan-kejutan yang menanti untuk diungkap. Dengan senyuman, Tohar menatap masa depan yang penuh harapan. Petualangannya baru saja dimulai, dan dia siap untuk menuliskan setiap bab baru dari kisah hidupnya yang menakjubkan ini. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.